Jadi untuk ruang lingkupnya ada sedikit perubahan dari yang di rancangan dan di aktualisasinya. Pertama, aset pada di rancangan itu WAIU merencanakan untuk mendata aset-aset termasuk barang habis pakai. Tapi ternyata di lapangan lebih penting untuk aset-aset untuk barang yang tidak habis pakai karena dia beresiko untuk hilang dan sulit untuk diadakan pengadaan kembali, sedangkan barang habis pakai itu bisa dipasok kembali dari apotek. Kemudian untuk metode operan dinas masih sama, yaitu pada saat terjadi pergantian jam dinas pada pagi jam 7, kemudian pada siang jam 14 dan pada malam pada pukul 21.00 pada saat pergantian jam dinas. Kemudian untuk lokasi, dominasinya dilakukan di IGD RSUD Solo Selatan, kemudian ada juga di rumah untuk mempersiapkan laporan dan juga berkas-berkas lainnya, dan poliklinik lantai 2 RSUD Solo Selatan itu untuk hubungan timbal balik dengan manajemen fasilitas dan keselamatan dari akreditasi, kemudian juga dengan mentor sendiri Ibu Dr. Gigi Nurdinuna. Kemudian untuk waktu pelaksanaan dari perencanaan bulan Oktober di awal, jadi tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan 11 November 2022. Untuk pelaksana berdiri sendiri. Baik, kegiatan tidak ada perubahan daripada kegiatan yang telah direncanakan. Yang pertama adalah pengajuan izin kepada mentor, kemudian yang kedua pengajuan rancangan metode operan dinas, yang ketiga adalah sosialisasi kepada tim IGD tentang aktivitas aktualisasi yang akan dilakukan, yang keempat pembuatan kartu inventaris IGD, kemudian pembuatan buku operan alat, kemudian praktek melakukan operan alat IGD dan membuat laporan kegiatan metode operan dinas. Lanjut. Nah, untuk kegiatan yang pertama adalah pengajuan izin kepada mentor. Tahapan kegiatan yang dilakukan pertama adalah mencari dan mempelajari referensi pengelolaan aset. Kemudian yang kedua, diskusi dengan teman sejawat sesama CPNS RSUD. Diskusi di sini adalah untuk merencanakan pertemuan dengan mentor sendiri secara bersama-sama. Dan yang ketiga adalah melakukan pertemuan dengan mentor. Setelah dilakukan pertemuan dengan mentor, dilakukan pengetikan standar prosedur operasional yang akan dilakukan mengenai bagaimana metode untuk melakukan prosedur operan dinas yang akan disepakati nantinya. Untuk kegiatan kedua adalah pengajuan rancangan metode operan dinas dengan tahapannya mencetak SPO yang telah diketik, operan dinas aset yang telah diketik sebelumnya, kemudian menentukan jadwal janji temu dengan tim Pokja Manajemen Fasilitas dan Keselamatan MFK. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pertemuan dengan tim Pokja MFK. Keempat, membuat janji temu dengan mentor. Kelima, melakukan pertemuan dengan mentor. Yang keenam, melakukan pertemuan dengan direktur, dan ketujuh, memberikan nomor per SPO. Yang ketiga adalah sosialisasi kepada tim di IGD tentang aktivitas sosialisasi yang akan aktivitas aktualisasi yang akan dilakukan. Yang pertama, saya melakukan diskusi dengan kepala unit IGD mengenai SPO yang telah dibuat. Kemudian setelah itu rencana sosialisasi yang akan dilakukan. Kemudian kembali melakukan diskusi dengan teman sejawat untuk merencanakan kegiatan sosialisasi. Jadi pada saat kegiatan sosialisasi berlangsung, itu kami ada 4 dokter umum, dokter Diana, kemudian dokter Rizkia dan dokter Fibriana juga melakukan sosialisasi di hari yang sama. Jadi kami tidak mencari di hari lain untuk orang yang berbeda. Selanjutnya, kami mempersiapkan lembar absen sosialisasi dan buku rancangan operan dinas aset dan rancangan peminjaman dan pengembalian aset. Jadi itu sebagai media ajar pada saat sosialisasi. Kemudian yang terakhir adalah melaksanakan sosialisasi operan dinas aset kepada petugas IGD. Kemudian setelah sosialisasi dilakukan pembuatan kartu inventaris IGD dengan tahapan pelaksanaan melaksanakan pembaruan data ASPAK. Sebenarnya bentuk data ASPAK bukan merupakan dari rentetan pelaksanaan yang direncanakan, tapi karena mentor menginstruksikan sebaiknya ini kerjasama dengan tim akreditasi, jadi ada sinkronisasi. Jadi untuk itu WAIU bersedia untuk melakukan koordinasi dengan tim MFK. Ternyata sesuai dengan yang dipelajari sebelumnya mengenai ASPAK, ketemu lagi yang diakreditasi itu memang ASPAK intinya, dan kebetulan IGD belum dilakukan pendataan oleh tim ASPAK. Kemudian yang kedua, melaksanakan diskusi dengan ketua akreditasi tentang permasalahan pengisian data ASPAK IGD. Kemudian yang ketiga, mendokumentasikan aset-aset IGD. Yang keempat, membuat kartu inventaris keuangan. Kemudian ini pembuatan buku operan alat.
Yang pertama, merancang buku operan dinas aset dan buku peminjaman dan pengembalian aset IGD. Jadi dirancang dulu. Kenapa agak terpisah? Karena untuk sosialisasi itu jaraknya jauh lagi dengan untuk pembuatan yang realnya. Jadi yang awalnya berupa rancangan untuk bahan pada saat sosialisasi. Jadi itu rancangan dulu, baru nanti setelah data aset diselesaikan, barulah dituangkan dalam bentuk yang fullnya. Baru yang kedua ini melengkapi buku rancangan operan dinas aset dengan daftar aset yang ada di IGD. Ini praktek melakukan operan alat IGD. Yang pertama, melakukan operan dinas atau garis dalam saat dinas. Yang kedua, menyerahkan buku operan dinas dalam kurun aset, buku peminjaman dan pengembalian aset, dan map album yang berisi kartu inventaris ruangan dan foto dokumentasi aset IGD. Dan yang ketiga, membentuk tim aset IGD untuk keberlanjutan sistem operan dinas aset ke depannya. Nah, ini yang terakhir adalah membuat laporan kegiatan metode operan dinas. Pertama adalah membuat laporan kegiatan metode operan dinas. Yang kedua, mempersiapkan seluruh dokumen pelaksanaan aktualisasi untuk dilaporkan kepada mentor. Kemudian yang ketiga, menemui mentor untuk melaporkan hasil kegiatan aktualisasi. Nah, ini adalah hubungan tahapan dengan nilai-nilai dasar berakhlak yang Wahyu alami. Yang pertama adalah mencari dan mempelajari referensi pengelolaan aset IGD. Gambar yang di sebelah kanan. Itu kenapa Wahyu mengidentifikasi sebagai adaptif? Karena rencana awal itu langsung bertemu dengan mentor saja, dibicarakan pada saat itu. Tetapi karena ada kegiatan akreditasi dan kegiatan tim remunerasi di mana DSK Wahyu termasuk, jadi Wahyu memprioritaskan ke acara itu dulu karena sudah ada langsung di WA, langsung ada kegiatan itu pada tanggal Senin dan Selasa, kemudian 3 dan 4. Jadi mentornya Wahyu tunda dulu pertemuan dengan mentor. Jadi setelah kegiatan tersebut barulah Wahyu berpikir kalau untuk ketemu mentor bagusnya ada bahan dulu. Jadi Wahyu carilah bahan untuk dasar-dasar pembuatan sistem operasional tadi. Kemudian loyal. Nah, di sini Wahyu berpikir bahwa dengan Wahyu memprioritaskan tim akreditasi dan tim remunerasi itu akan lebih bermanfaat kepada RSUD Sulawesi Selatan ketimbang Wahyu masih memiliki banyak waktu di aktualisasi. Kemudian yang ketiga, akuntabel. Wahyu sudah ditinggalkan di sini, jadi Wahyu harus melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Dan keempat adalah kompeten. Jadi dalam memperoleh informasi pada saat mencari data-data atau regulasi-regulasi terkait untuk pembuatan SPO, Wahyu mendapatkan ilmu tentang regulasi-regulasi yang penting untuk metode operan dinas ini. Termasuk salah satunya ASPAK, yaitu Undang-Undang Nomor 31 itu tentang ASPAK. Kemudian yang kelima, kolaboratif, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Kebetulan ini komputer yang digunakan itu di IGD posisinya rata-rata digunakan untuk merujuk pasien. Kebetulan pada saat itu lagi tidak ada rujukan. Nah, kemudian ini diskusi dengan teman sejawat sesama CPNS RSUD itu semua adalah dokter di RSUD Sulawesi Selatan. Itu poinnya kolaboratif. Jadi teman-teman itu menghendaki sebaiknya kita ketemu mentor bersama-sama. Jadi mentor mengalokasikan waktunya satu waktu saja, jadi lebih cepat terjadi sehingga kami diskusikanlah kapan waktu yang tepat, apa saja yang perlu kita persiapkan untuk ketemu mentor. Ini diskusinya. Kemudian tahapan yang selanjutnya melakukan pertemuan dengan mentor. Pertama, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan integritas tinggi. Kami tiba sebelum pukul 14.00 sesuai dengan yang disepakati. Kemudian ini pada saat menunggu mentor, kemudian berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebetulan pada saat itu mentor ada keperluan, jadi belum bisa hadir, kami menunggu sebentar. Kemudian yang ketiga adalah kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Sebelumnya pada saat pertemuan dengan mentor itu mencatat apa yang dibutuhkan, termasuk instruksi dari mentor untuk kerjasama dengan tim RFK. Ini mengetik standar prosedur operasional SPO operan dinas aset sesuai instruksi mentor dari referensi-referensi yang telah dikumpulkan. Ini kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Sebelumnya Wahyu mencari dulu di YouTube apakah ada rumah sakit yang men-share di YouTube proses operan dinas. Itu tidak ketemu. Jadi Wahyu setting saja bagaimana nanti operan dinasnya bisa ada pertanggungjawaban secara moral gitu kan. Berarti harus ada tanda tangan, harus ada siapa yang memberi dan menerima. Secara itu Wahyu buatlah sistem prosedur operasional sendiri. Dan ini mencetak SPO dan operan dinas aset yang telah diketik sebelumnya. Ini kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
Wayu buat cetak 2, itu satu untuk tim MFK dan satu lagi untuk mentor. Kemudian ini menentukan jadwal yang ditemu dengan tim pekerja manajemen fasilitas dan keselamatan MFK. Jadi itu yang pertama, harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi dalam tim MFK itu ada ketua tentunya. Nah, ketua di sini adalah Pak Hengki. Jadi dan Wayu tahu bahwa sebelumnya Pak Komen itu sudah terlibat langsung dengan Asep. Jadi Wayu tidak langsung berinteraksi dengan Pak Komen, tapi ke Pak Hengki dulu. Jadi Wayu chat dulu Pak Hengki bagaimana mekanismenya. Ternyata memang dalam chat itu Pak Hengki memang mengarahkannya langsung ke Pak Komen. Tapi ini secara garis besar yang percakapan pertama di bawahnya ada tapi di laporan. Kemudian ini percakapan dengan Pak Komen. Dan harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jadi dengan dasar itu Wayu berpikir itu untuk menghargai Pak Hengki sebagai jabatannya sebagai ketua dari pekerjaan MFK. Kemudian adaptif, bertindak proaktif. Kebetulan pada saat WA Pak Komen, Wayu habis dinas malam. Jadi tapi Wayu tetap mempertimbangkan kalau dapat hari itu juga. Jadi proaktif untuk menjadwalkan pada hari itu ketemu. Jadi kebetulan beliau bisa, jadi harus hari itu juga siap dinas malam. Kemudian akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Ini atas dasar instruksi daripada mentor untuk bekerjasama dengan tim MFK. Kemudian melakukan pertemuan dengan tim pekerja MFK. Beliau adalah Bapak Komen, manajemen aset di rumah sakit kami. Pada saat itu saya melakukan kolaboratif, terbuka dalam kerjasama dengan menghasilkan nilai tambah, terbuka dalam berkolaborasi dengan MFK. Kemudian kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan selalu berubah. Pada pertemuan itu Wayu mempelajari bagaimana membuat kartu inventaris ruangan yang baik. Kemudian apa sih aplikasi Aspak ini? Ini kebetulan beliau sedang membuka aplikasi Aspak. Aspak itu aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan. Kemudian membuat janji temu dengan mentor. Akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan integritas tinggi. Lanjut. Kemudian melakukan pertemuan dengan mentor. Pertama, harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kebetulan pada saat mau melakukan pertemuan dengan mentor, ketemu dengan CPNS lain tapi dari Bidan. Jadi di situ melakukan komunikasi untuk membangun komunikasi supaya nanti kerjasama dengan baik. Kemudian akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan integritas tinggi. Kemudian berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi sempat menunggu juga untuk Dokter Dona keperluan. Kemudian kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ini melakukan pertemuan dengan direktur. Jadi dari pertemuan sebelumnya itu kan surat standar prosedur operasional sudah diparang oleh mentor. Mentor menganjurkan ini akan ditandatangan oleh direktur. Jadi melakukan pertemuan dengan direktur. Pertama, kolaboratif, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Kebetulan Dokter Diana itu kebetulan mau bertemu juga dengan direktur. Jadi pada saat itu kami berkolaborasi bagaimana untuk menemui direktur, bagaimana cara menghubunginya, apakah langsung saja atau lewat sekretaris. Jadi kami sepakat lewat sekretaris waktu itu. Yang kedua, berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi pada saat itu kami ketemu dengan direktur. Dokter Diana kebetulan siap dinas malam. Jadi kalau pertemuannya agak siangan, kasihan siap dinas malam, harus menunggu lagi, balik lagi ke rumah sakit. Jadi bagusnya langsung pagi. Jadi langsung pagi kami melakukan pertemuan dengan direktur. Tapi sayangnya direktur ada rapat, jadi kami harus menunggu dulu. Saat itu direktur orangnya baik. Jadi tapi tetap menghargai beliau. Sekretaris sudah bilang rapat itu tinggal sedikit lagi Dokter Wayu, silakan temui direktur. Tapi segan kan nanti karena masih banyak anggota tim yang lain, jadi tetap menunggu saja. Di situ Wayu berpikir nilai loyal dapat ditemukan. Ini memberikan nomor pada SPO. Beliau bupati adalah ibu yang melakukan bertanggung jawab untuk penulisan nomor-nomor pada surat-surat yang ada, termasuk surat prosedur operasional. Itu nilai harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kemudian harmonis suka menolong orang lain. Kebetulan Dokter Febriano juga memerlukan SPO-nya untuk diberi nomor. Jadi saya bekerjasama dengan beliau, membantu beliau, mengingatkan beliau juga. Ini adalah melakukan diskusi dengan kepala unit IGD. Akuntabel, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Di IGD beliau adalah kepala unit, saya adalah anggota. Jadi untuk melakukan aktualisasi ini saya perlu melapor dulu kepada beliau karena pertanggungjawaban IGD ada di beliau. Selanjutnya, melaksanakan diskusi dengan teman sejawat untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi.